Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau merenungkan firman Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jala ikon haholongammu Jehovah debatam sian nasa roham, dohok sian nasa ate-atem, dohok sian nasa gugum. Mengasihi Tuhan Allah dengan kesungguhan. Mengasihi Tuhan Allah sebagai wujud dari kesinambungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus mengasihi Tuhan Allah, terus mengingat perintah-perintahnya, mengajarkan perintah-perintahnya kepada anak-anak kita dalam segala keadaan, dan hidup setiap hari berdasarkan berbagai pedoman di dalam firman Tuhan. Allah menekankan pentingnya orang tua mengajarkan Alkitab kepada anak-anak mereka sebagai tindak lanjut dari kasih kepada Allah, sehingga wujud mengasihi Allah terlihat dari mewariskannya kepada anak-anak melalui pengajaran di rumah, di perjalanan, dan menggunakan berbagai media yang sangat dekat dengan anak-anak. Firman Tuhan menyediakan begitu banyak kesempatan untuk pelajaran-pelajaran moral dan pengajaran-pengajaran praktis sehingga akan disesalkan bila orang mempelajarinya hanya sehari dalam seminggu. Kebenaran-kebenaran yang kekal akan paling efektif bila dipelajari di dalam lingkungan yang penuh kasih dari sebuah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi serta kekuatan adalah perintah yang pertama dan terutama. Perintah ini digabungkan dengan perintah untuk mengasihi sesama. Sebab jika kita berkata mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan, tetapi kita membenci saudara kita, maka kita sama saja dengan seorang pendusta. Pargabus dohalak molodidok holong rohana tu debata, alai dihosomi dongan najolma. Oleh karena itu, sejak zaman perjanjian lama, telah diajarkan dan diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan. Ini bukan sesuatu yang perlu ditawar, tetapi sesuatu keharusan untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tentu dengan senang hati, sehingga akan berdampak baik kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sahabat yang diberkati Tuhan, sulitkah untuk mengasihi Allah? Sudah pasti tidak sulit. Sebab dialah sumber kasih, dan kasih yang berasal dari Allah kita pergunakan untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan. Namun dalam kenyataannya sangat jauh berbeda. Manusia lebih cenderung hanya mengasihi dirinya sendiri dan tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya, mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pribadi yang akan menjadikan seseorang menjadi tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Untuk dapat menjadi pelaku kasih, terutama mengasihi Allah, mari singkirkan kepentingan diri sendiri dan utamakanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun kita harus berkorban untuk itu, maka lakukanlah dengan senang hati dan dengan ketaatan tanpa menggerutu atau sesuatu yang tidak baik menggoda hatimu. Kiranya kasih Kristus menopang dan menganugerahkan sukacita bagi kita semua. Amin, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, bahkan dengan segenap akal budi kami. Dan biarlah kami mengajarkannya kepada anak-anak kami, sehingga mereka juga menjadi seorang pelaku kasih, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.